Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, yang masih memberikan kesehatan kepada kita, menjaga kita, dan memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya hormati, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian yang membahas tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, jamaah yang dirahmati Allah, kita telah sampai pembahasannya tentang bab yang menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada seluruh umat manusia, entah orang tersebut adalah orang yang baik maupun orang tersebut adalah orang yang buruk atau yang jahat sekalipun. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dibawakan sebuah hadis atau athar oleh seorang tabi'i bernama Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan kebaikan pula. Artinya setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Maka Muhammad bin Ali mengatakan, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Ayat ini diperuntukkan bagi orang yang baik maupun orang yang jahat, atau dimaksudkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang baik
dan juga berbuat baik kepada orang-orang yang jahat, yang fajir, orang yang buruk, ya, perangainya buruk, akhlaknya buruk dan lain sebagainya, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Misal di tengah jalan ada orang yang kita kenal dia adalah orang yang buruk akhlaknya, perangainya jelek, ya. Kemudian qadarullah bannya bocor, dorong motor dia di pinggir jalan. Maka kita sebagai manusia yang baik, atau syariat Islam ini menghendaki kepada kita untuk membantu atau menolong orang tersebut, walaupun kita tahu dia adalah orang yang jahat, dia adalah orang yang buruk, ya. Jangan diabaikan, alah orang perangainya jelek, adabnya, akhlaknya jelek, ngapain saya bantu? Tidak, ya. Ketika kita tahu bahwa orang tersebut membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita, maka kita tolong, kita bantu, ya. Tidak usah melihat apa latar belakang dia, entah dia orang baik maupun dia orang buruk, orang yang jahat sekalipun, tetap kita bantu, kita tolong. Dan pertolongan kita kepada orang-orang yang jahat ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40, Allah mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim sekecil apapun itu, ya. Walaupun hanya sebiji dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah biji debu, ya. Artinya ini menunjukkan sesuatu yang sangat sedikit, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu, ya. Karena apa? Karena sifat zalim ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, ya. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan sifat zalim itu terhadap diriku, ya. Jadi kezaliman itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan sebagai sesuatu yang haram bagi diri Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan sifat zalim itu haram bagi kalian semua, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman itu haram bagi dirinya, pun demikian kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman itu haram bagi seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Maka kita tidak boleh berbuat zalim sedikit pun, ya. Karena Allah saja zat yang maha mampu, yang maha segala-galanya, Allah mengharamkan bagi dirinya kezaliman. Lantas bagaimana mungkin kita sebagai seorang hamba berani melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengharamkan bagi dirinya, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Allah mengatakan Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, jika seorang hamba itu melakukan kebaikan, hasanatan, ya, satu kebaikan saja, maka yudha'ifha, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi balasan yang berkali lipat, ya, berlipat ganda. Satu kebaikan yang kita kerjakan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan balasannya, ya. Akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan pahala yang besar di sisinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini sifatnya umum, ya. Sifatnya umum. Artinya ketika kita melakukan kebaikan kepada siapapun itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberi ganjaran, dan Allah tidak mungkin menzalimi kita, ya. Kita sudah berbuat baik kemudian disia-siakan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu perkara yang tidak mungkin, ya.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kebaikan yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada umat manusia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anjuran bagi kita untuk berlaku baik, bersikap baik, ya, kepada sesama manusia, terutama kepada saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara seiman, sesama muslim. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Kebaikan tersebut sudah maklum di antara kita. Semua di antara kita ini tahu mana perkara yang baik yang harus dikerjakan dan mana perkara yang buruk yang harus kita tinggalkan. Itu semuanya sudah kita maklumi, ya. Dan ini yang seharusnya kita amalkan kepada saudara-saudara kita, ya. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, ya. Tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling hasad atau iri, ya. Tidak boleh menghibah, tidak boleh menfitnah, tidak boleh mengadu domba dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Itu semua merupakan perbuatan yang buruk, lawan daripada kata ihsan, ya. Dan itu dibenci oleh syariat Islam ini, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam ini menghendaki umatnya, menghendaki pemeluknya agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik terhadap sesama manusia, terlebih terhadap saudaranya sesama muslim. Kemudian berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, bab yang baru, pasal yang baru, yaitu bab fadlu man ya'ulu yatiman. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang menanggung anak yatim, ya. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang menanggung anak yatim atau memelihara anak yatim secara umum, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hadis, maka kita bahas dulu tentang definisi yatim. Yatim itu apa sih? Ya. Maka para ulama menjelaskan makna dari yatim adalah alladzi faqada abuhu wa huwa shaghir, ya. Orang dikatakan yatim itu apabila dia ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, ya, masih kecil dan belum ihtilam, belum baligh, ya. Ini disebut yatim. Ini yang pertama. Yang pertama, ditinggal mati oleh bapaknya. Kalau tinggal mati oleh ibunya berarti tidak disebut yatim, ya. Orang disebut yatim apabila dia ditinggal mati oleh bapaknya. Kemudian yang kedua, dia masih kecil, belum baligh. Artinya kalau bapaknya meninggal dunia dan dia sudah baligh, apalagi sudah tua, maka ini tidak dikatakan sebagai yatim, ya. Maka salah anggapan orang kalau mengatakan, oh saya ini sekarang ini yatim, ya. Padahal sudah jenggotan, sudah brengosan. Nah, ini keliru, ya. Seorang dikatakan yatim itu apabila dia masih belum baligh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la yutma ba'da ihtilamin, tidak dikatakan yatim ketika seseorang itu telah mengalami ihtilam. Ihtilam itu baligh, mimpi junub dan lain sebagainya, ya. Jadi batasan bagi anak yatim itu adalah ketika dia baligh.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim ini mempunyai kedudukan yang luar biasa di dalam syariat agama kita, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan orang tua dari anak-anak yatim ini atau ayah, bapak dari anak-anak yatim ini meninggal, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tua, memanggil para ayahnya ini ke pangkuannya, ya, maka anak ini akan kehilangan sosok yang akan mencarikan dia nafkah, yang akan memberikan tanggung jawab kepada dia berupa apa? Harta, benda, nafkah, pendidikan dan lain sebagainya. Dia akan kehilangan itu semua. Nah, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat Islam ini tidak ingin membiarkan anak-anak tersebut kemudian terlantar begitu saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menjaga hak-hak mereka. Hak-hak anak-anak kecil yang ditinggal mati oleh bapak-bapaknya ini tadi. Oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk dijaga hak-hak mereka supaya mereka ini tidak ditelantarkan, tidak dipandang sebelah mata. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat begitu banyak syariat-syariat yang menguntungkan anak yatim. Ya, yang menguntungkan anak yatim untuk menolong mereka, untuk membela anak yatim ini supaya mereka diperhatikan, tidak diabaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat-wasiat kepada para hambanya untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim ini, kepada anak-anak kecil yang masih kecil-kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala serta janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Wabil walidaini ihsana, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, wabidzil qurba, dan berbuat baiklah engkau kepada kerabat-kerabatmu, wal yatama wal masakin, dan juga berbuat baiklah engkau kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan anjuran yang sangat ditekankan karena hukum asal dari perintah itu adalah menunjukkan suatu kewajiban. Maka kita wajib untuk berbuat baik kepada anak yatim yang kita ketahui, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu atau syariat Islam ini memerintahkan kepada kita untuk menolong mereka, anak-anak yatim, ya. Baik itu menolong hartanya, ya, menjaga mereka, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman yang sangat keras, memberi ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang dengan sengaja menelantarkan anak yatim atau yang mengetahui ada anak yatim yang tidak terurus, yang terlantar, kemudian dia abai, dia tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali, apalagi kalau sampai ada orang yang berani menyentuh kehormatan dan hartanya anak yatim. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-152 Allah mengatakan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatim. Jadi jangan coba-coba untuk mendekati hartanya anak yatim, ya, kecuali dengan cara yang baik, ya. Artinya bagaimana? Dengan cara yang baik, harta tersebut dikembangkan,
kemudian dikembalikan lagi untuk kemaslahatan anak yatim tersebut, maka boleh. Ya. Kita jalankan hartanya, kita buat usaha, bisnis, modal untuk usaha, yang kemudian nanti keuntungannya semuanya kita serahkan kepada anak yatim tersebut, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau kemudian harta tersebut kita ambil cuma-cuma, kita rampas, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba, wala taqrabu, mendekati saja kita nggak boleh. Ya. Mempunyai keinginan untuk melakukan itu saja kita tidak boleh. Apalagi sampai berani mengambil harta mereka. Ya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berani memakan hartanya anak yatim dengan zalim, dia rampas hartanya anak yatim ini dengan zalim, kemudian dia makan harta tersebut atau dia jadikan harta tersebut sebagai makanan bagi keluarganya, dia dan juga keluarganya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sejatinya orang tersebut sedang memasukkan api ke dalam perutnya, sejatinya orang tersebut sedang menelan api, ya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut, ya, berlaku baik kepada anak yatim. Karena kasihan mereka, ya. Mereka masih kecil, kehilangan sosok panutan, kehilangan orang yang seharusnya menafkahi dia, yang mendidik dia, membimbing dia dan lain sebagainya, ya. Maka mereka ini adalah pihak yang lemah, yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang dari kita yang masih hidup. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar. Ya. Jangan semena-mena kepada anak yatim. Ya. Jangan semena-mena kepada anak yatim. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidina fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjamin hidupnya para janda dan orang-orang yang miskin, ya, maka dia bagaikan orang yang sedang melaksanakan atau melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpuasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Nah, sungguh sangat luar biasa fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menanggung hidupnya para janda dan orang-orang miskin. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Seorang syekh pernah, beliau dalam khutbahnya bercerita bahwa ada seorang ulama dari Ethiopia. Dia ini bermimpi bahwa dia di dalam mimpinya itu disuruh menemui seseorang yang ada di Makkah, ya. Kemudian disuruh menyampaikan kabar gembira kepada orang tersebut bahwa orang tersebut adalah termasuk penduduk surga. Di dalam mimpi tersebut atau setelah mimpi tersebut, ulama atau orang alim dari Ethiopia ini pertama menganggap mimpi tersebut sebagai hal yang biasa saja, ya. Dia anggap sebagai bunga tidur biasa saja, sehingga tidak terlalu diperhatikan. Namun keesokan harinya, jamaah yang dirahmati Allah, dia bermimpi dengan mimpi yang sama persis seperti mimpi yang sebelumnya.
Tapi kemudian dia juga menanggapi biasa saja, alah ini paling kebetulan. Terus sampai beberapa hari, ternyata dia terus mimpi dengan mimpi yang sama. Disuruh pergi ke Mekah, menemui seseorang yang ada di sana, disebutkan ciri-cirinya, ya. Kemudian disuruh menyampaikan kabar baik bahwa orang tersebut adalah penduduk surga. Karena orang alim dari Ethiopia ini tadi dia berkali-kali mendapatkan mimpi yang sama, akhirnya dia penasaran. Pergilah dia kemudian ke Mekah, ya. Kemudian dia bertanya kepada penduduk sekitar sana, orang dengan ciri-ciri seperti yang ada di mimpinya. Ketika dia bertanya kepada orang di sekitar sana, di daerah Makkah sana, ternyata respon dari orang-orang yang ada di sana itu, dari masyarakat sana, tidak seperti yang beliau harapkan. Mereka mengatakan, semua mengatakan, kenapa engkau ingin bertemu dia? Kurang kerjaan kau bertemu dengan dia. Ya. Dia itu terkenal di sini sebagai orang yang buruk, perilakunya buruk, perangainya buruk, ya. Bukan tidak dikenal sebagai orang yang baik. Tapi orang alim ini tidak peduli. Saya nggak peduli, pokoknya tunjukkan saya kepada dia. Akhirnya ditunjukkanlah rumahnya, kemudian dia datang ke sana. Singkat cerita, dia bertemu kepada orang dengan ciri-ciri seperti yang ada di mimpinya. Betapa terkejutnya dia, ternyata apa yang dikatakan oleh masyarakat itu ternyata benar, ya. Padahal sebelumnya bayangan dia adalah, jangan-jangan orang ini adalah orang yang alim, orang yang ahli ibadah luar biasa, ya. Sehingga sampai dia berkali-kali dimimpikan, disuruh menyampaikan bahwa orang itu adalah penduduk surga. Tapi ternyata ketika dilihat, enggak seperti itu kenyataannya. Dia orang yang buruk, akhlaknya jelek, ya, pakaiannya juga tidak menunjukkan pakaian orang yang alim dan lain sebagainya. Akhirnya dia penasaran, kenapa kok bisa saya berkali-kali bermimpi, disuruh menemui orang ini dan menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Akhirnya dia mulai bertanya kepada orang ini, wahai fulan, amal baik apa yang pernah engkau lakukan? Maka kata laki-laki ini, demi Allah saya tidak pernah melakukan kebaikan. Bahkan di sini saya dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang buruk. Akhirnya orang alim dari Ethiopia ini tadi dia nggak percaya, kok bisa gitu loh. Masa orang seburuk ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gimana ceritanya? Akhirnya didesak terus. Coba engkau ingat-ingat, barangkali ada satu kebaikan yang pernah engkau lakukan, kebaikan yang sangat luar biasa sehingga bisa menutupi keburukan yang saat ini engkau lakukan. Dia berpikir, kemudian dia mengatakan, demi Allah nggak ada loh kebaikan yang pernah saya kerjakan ini. Cuman memang saya ini, ya, walaupun jahat seperti ini, walaupun perangai saya, perilaku saya dan penampilan saya ini adalah penampilan orang yang buruk, tapi ada kebaikan yang saya lakukan. Saya punya tetangga janda, punya anak, ya. Dia ditinggal pergi oleh suaminya, sehingga dia hidup dengan anaknya terlunta-lunta. Dia nggak bisa nyari uang dan lain sebagainya. Anaknya terlantar begitu saja. Sehingga kemudian saya berjanji, ya, di dalam diri saya, bahwa uang yang saya hasilkan itu akan saya bagi dua. Yang setengah untuk keluarga saya, setengahnya saya berikan kepada janda tersebut dan anak-anaknya. Dan ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Maka kata orang alim tersebut, nah ini kebaikan inilah yang akan membawamu ke surga, ya. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya kok dia bisa masuk ke surga? Diajak orang ini oleh orang alim tadi dari Ethiopia tadi untuk pergi ke Masjidil Haram. Kemudian dia menangis. Dia mengatakan, demi Allah, orang itu berbondong-bondong pergi ke Masjidil Haram. Mereka berusaha untuk beribadah, untuk sholat, mendekatkan diri di masjid tersebut. Bahkan orang yang jauh-jauh dari luar negeri datang ke sini. Rumah saya hanya beberapa langkah, tapi saya tidak pernah datang ke situ, ya. Akhirnya dia menangis, kemudian dia disuruh mandi, dia mandi junub,
dia mengenakan pakaian yang bersih, dia pergi ke masjid tersebut. Ya. Dia menangis terseduh-seduh, apalagi ketika melihat Ka'bah. Dia menangis sejadi-jadinya di depan Ka'bah tersebut. Kemudian dia sholat berdua. Ketika sedang sholat berjamaah, ya, seperti kita sholat dan lain sebagainya. Ketika sampai sujud, ya, kemudian bangkit lagi, laki-laki ini tadi tidak bangkit, tetap dia sujud terus. Akhirnya orang alim ini tetap menyelesaikan sholatnya, meneruskan sholatnya. Sedangkan laki-laki ini tadi tetap dalam posisi sujud terus menerus. Sampai ketika salam, ya, ternyata diketahui laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Ya. Dia meninggal dalam keadaan sujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyesali seluruh keburukan yang dia lakukan. Dan ada kebaikan yang secara terus-menerus dia lakukan ketika itu, yaitu apa? Menyantuni orang miskin, anak yatim dan janda. Ya. Lah kok bisa hanya memberi makan anak yatim, menyantuni anak yatim dan janda bisa mendapatkan keutamaan yang besar seperti ini? Ya. Kok bisa? Ya, ya bisa. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, ya, bahwa keutamaannya seperti al-mujahidina fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia sudah melakukan itu bertahun-tahun. Berarti bertahun-tahun, ibaratnya bertahun-tahun itu dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Kemudian dia yasumun nahar, di siang harinya dia seakan-akan berpuasa. Kemudian wa yaqumul lail, malam harinya seakan-akan dia tahajud terus-menerus. Ya. Luar biasa keutamaannya, ya. Menyantuni al-armalah, janda dan anak yatim. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini, maka jangan diremehkan mereka, ya. Para janda dan anak yatim. Atau barangkali ada yang janda, antum ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini, ya, bisa lah antum jadikan yang kedua atau yang ketiga, ya. Nah, barakallahu fikum. Namun jamaah yang dirahmati Allah, menyantuni janda bukan berarti harus menikahi mereka, ya. Tidak. Seperti laki-laki ini, dia tidak menikahi, dia hanya memberikan separuh gajinya saja kepada janda tersebut, nggak harus menikahi. Tapi kalau menikahi, ya itu bagus juga, ya, itu bagus, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bab yang berikutnya masih seputar anak yatim. Fadlu man ya'ulu yatiman lahu, keutamaan bagi orang yang menanggung anak yatimnya dia, ya. Anak yatimnya artinya ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia mempunyai anak, ya. Nah, ini berarti keutamaan ini bagi wanita tadi, ya. Keutamaan ini diberikan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia mempunyai anak. Anak tersebut kan statusnya menjadi yatim. Nah, apa keutamaan yang akan diterima oleh wanita seperti ini? Pada zaman Nabi SAW ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ja'atni imra'atun ma'habnatani laha. Suatu ketika pernah datang kepadaku seorang wanita yang membawa 2 anak perempuannya, masih kecil-kecil. Dia datang kepadaku, fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Kemudian dia itu meminta makan kepadaku, tapi qadarullah ketika itu aku tidak mempunyai makanan sedikit pun kecuali hanya 1 kurma. Masya Allah. Istri Nabi, ya, wanita yang mulia di surga itu kedudukannya luar biasa, mendapatkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Di dunia nggak punya apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma, ya, masya Allah, ya. Kemudian fa'ataituha, mulianya istri Nabi SAW, sudah kurmanya tinggal 1. Ada yang minta dikasihkan. Kalau kita mungkin nyari-nyari alasan, aduh saya nggak punya apa-apa, ya. Padahal nasi 1 baskom masih ada, cuman nggak ada lauknya, gitu. Ya. Itu sudah dikatakan nggak punya apa-apa. Ya.
Lah ini Aisyah radhiyallahu taala anha hanya punya 1 butir kurma. Ya. Ada yang meminta diberikan. Ini, saya punyanya ini. Ya. Dan ini seharusnya kita bersikap seperti itu. Ya. Tidak malu memberikan walaupun itu sedikit. Ya. Karena apa? Karena memang mampunya kita segitu. Ya. Memberilah semampunya. Ya. Jadi mampunya 1 kurma, ya sudah diberikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha 1 kurma kepada wanita tadi. Kemudian faqasamatha bainabnataiha. 1 kurma tadi dibelah jadi 2, diberikan kepada putri-putrinya tadi. Ya. Fakharajat, kemudian tsumma qamat fakharajat. Kemudian wanita tersebut dan anak-anaknya pergi meninggalkan Aisyah. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatstuhu. Kemudian selang beberapa saat kemudian Rasulullah datang dan kemudian aku menceritakan kejadian tadi kepada Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Man yali min hadhil banati syai'an," barang siapa yang mengasuh anak-anak perempuan ini, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya tadi itu, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anaknya tadi akan menjadi sitr, akan menjadi satir, akan menjadi hijab, penghalang bagi dia dari api neraka. Ya. Ini keutamaan yang dimiliki oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian dia menghidupi anaknya. Ya. Dia bekerja untuk menghidupi anaknya. Maka selama dia melakukan pekerjaan dan dia niatkan untuk menafkahi anaknya tersebut, dia akan mendapatkan kebaikan yang begitu besar luar biasa. Ya. Anaknya tersebut akan menjadi apa? Akan menjadi penghalang, akan menjadi tembok, dinding yang tebal, yang besar, yang kokoh, yang akan membentengi dia dari api neraka. Keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi para wanita yang qadarullah kemudian suaminya meninggal dan ditinggalkan dia telah dikaruniai seorang anak, maka jangan berputus asa, ya, jangan berputus asa. Ketika kalian berusaha untuk menafkahi anak-anak kalian, ketika kalian berusaha untuk merawat, mendidik, menggantikan posisi suami kalian terhadap anak-anak kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu besar. Wanita itu, jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penduduk yang paling banyak di neraka itu adalah wanita. Ya. Penduduk terbanyak atau yang mendominasi lah neraka itu adalah wanita. Ya. Di antara manusia ini, dibandingkan jumlahnya laki-laki, maka wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka. Maka ini jadikan sebagai wasilah supaya antunna semuanya terhindar dari api neraka. Yaitu apa? Berbuat baik kepada anak yatim. Entah itu anak yatimnya Anda sendiri atau anak yatimnya orang lain. Karena ketika kita menyantuni anak yatimnya orang lain, juga akan mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya menyantuni anak yatim kita sendiri, tapi kita menyantuni anak yatimnya orang lain. Itu juga mendapatkan keutamaan dan mendapatkan fadilah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Ya. Wa qala bi isbi'aihi as-sababah wal wusta. Nah, beliau mengatakan, aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari
telunjuknya. Sangat dekat. Beliau tidak mengisyaratkan seperti ini. Kalau seperti ini kan jauh, ya, ada jaraknya. Seperti ini beliau mengisyaratkan. Atau tidak seperti ini, ya, kahata ini jauh, ya. Tapi beliau mengisyaratkan kahata ini, menunjukkan betapa dekatnya beliau dengan para kafilul yatim, orang yang menafkahi, menanggung anak yatim. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa, ya. Nanti di akhirat itu ada orang yang sok kenal dengan Nabi, ya, mereka berusaha datang mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian dihalangi oleh tembok, oleh dinding, ya. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Rasul, Nabi Muhammad, ya Allah, mereka ini adalah umatku, ya Allah, kenapa kok dihalangi dari aku, ya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Begitu banyak orang yang berusaha mendekat kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya ketika di hari kiamat. Tapi tidak sedikit pula orang-orang yang kemudian dijauhkan dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka dengan menafkahi anak yatim ini, jamaah yang dirahmati Allah, ini akan menjadikan sebab kita bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW ketika di akhirat. Kahata ini sangat dekat antara jari telunjuk dan jari tengah, ya, sangat dekat sekali. Dari Abi Bakar bin Hafiz, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Beliau mengatakan bahwasanya Abdullah, wallahu alam ini Abdullah bin Umar atau, ya, bahwasanya Abdullah, beliau tidaklah makan kecuali di tempat makannya itu ada anak yatim. Ini asar dari para sahabat, ya, bahwa para sahabat itu adalah orang yang paling semangat dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ya. Ketika syariat Islam, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, mereka orang yang paling pertama mengamalkannya. Sehingga disebutkan di sini Abdullah ini dia tidak makan kecuali di tempat makannya itu ada anak yatim yang menemani dia makan. Nah, ini seharusnya adalah sikap yang bijak, sikap yang baik yang harus kita contoh sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kita ini diperintahkan untuk menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yatim. Walaupun mereka bukan anak kita, ya. Tapi jadilah seperti bapak yang rahim, bapak yang baik bagi anak-anak yatim. Nabiullah Dawud alaihi salam, beliau pernah memberikan beberapa wasiat kepada kaumnya ketika itu, dan wasiat ini juga umum, bisa kita terima, bisa kita amalkan. Beliau mengatakan, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah kalian bagi anak-anak yatim itu seperti bapak yang penyayang. Jadilah kalian bapak-bapak yang penyayang bagi anak-anak yatim. Ini wasiat yang pertama. Wa alam annaka kama tazra' kadzalika tahsud. Ketahuilah bahwa apa yang engkau tanam, maka itulah yang akan engkau tuai. Ya. Ma'akbahal faqra ba'dal ghina. Sungguh betapa buruk, ya, kondisi jatuh miskin ketika telah merasakan kekayaan. Wa aktsaru min dzalika au akbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Tapi yang lebih parah lagi adalah ketika kalian sesat setelah mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kata Nabiullah Daud itu, orang yang tadinya kaya kemudian bangkrut jatuh miskin, itu dia buruk, dia akan merasa sedih, dia akan merasa terpuruk dan lain sebagainya. Terlihat begitu menyedihkan orang tersebut. Orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Itu akan terlihat menyedihkan sekali. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika seseorang itu tadinya sudah mendapatkan hidayah, kemudian dia sesat. Ya, ini jauh lebih menyedihkan. Wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtah. Jika engkau berjanji
Jika engkau bersumpah atau berjanji kepada saudaramu, kepada temanmu, maka tunaikanlah janji tersebut. Fa illa taf'al yurath bainaka wa bainahu adawah. Jikalau engkau tidak memenuhi janji tersebut, maka engkau hanya akan mewariskan permusuhan di antara kamu. Wa ta'awwad billahi min sahibin idza dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Dan berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang teman yang jikalau engkau butuh dia tidak mau menolongmu, dan jikalau engkau lupa dia tidak mau mengingatkanmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sanadnya adalah hadis yang sahih ya. Di sini ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Abza. Dia menceritakan bahwasanya Nabiullah Daud alaihissalam pernah memberikan beberapa wasiat kepada kaumnya, kepada kita semua, ya. Bahwa apa? Kita diperintahkan untuk menjadi bapak-bapak yang rahim, bapak-bapak yang baik, yang penyayang kepada anak-anak yatim, ya, kepada anak yatim. Tidak boleh kita telantarkan. Kalau kita tahu di sekitar kita ada orang yatim, anak yatim, ya, bukan orang yatim. Kalau orang ini biasanya sudah dewasa, sudah besar. Anak yatim, ya. Di sekitaran kita ada anak yatim, maka sebisa mungkin kita mencari fadilah, kita jadikan dia sebagai sebab untuk mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasih mereka, ya, apa yang kita punya berikan kepada mereka. Syukur-syukur kalau kita bisa menanggung hidupnya, sebulan sekali kita berikan apa, ya, atau seminggu sekali kita berikan apa, maka ini akan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadi penghalang dari api neraka, kemudian dia bisa menjadi sebab kita didekatkan kepada Rasulullah SAW ketika di akhirat nanti, dan lain sebagainya, ya. Ini anak yatim. Jadi anak yatim itu mempunyai kedudukan yang luar biasa di dalam syariat Islam ini. Maka tidak boleh diabaikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena sudah masuk waktu Isya, maka insyaallah kajian ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.